Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Novitasari. Saya seorang PLP dari Institut Biosains Universitas Brawijaya. Dirgahayu PPLPI yang ke-7, ini kami ingin berkontribusi mengikuti lomba podcast mengenai profesi PLP. Nah, tentunya saya tidak sendirian dong ya. Saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Mbak Rista Nikmatur Rohmah. Beliau juga seorang PLP dari Institut Biosains. Oke, silakan Mbak Rista. Oke, nah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Rista, gimana Halo Mbak kabar? Fit, apa kabar? Baik, Alhamdulillah baik. Mbak Fitri gimana nih Alhamdulillah. kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mbak. Kayaknya itu Alhamdulillah yang ya. paling Mbak ya sekarang ya harus sehat. Banget Karena Mbak, harus menjaga kesehatan ya. betul banyak orang sakit nih di luar sana. Banyak minum vitamin, banyak olahraga. Oke Mbak, kita akan sharing-sharing nih Mbak tentang profesi PLP. Wow, Boleh yuk kita sharing PLP yuk. apa sih PLP gitu kan? Peranata laboratorium pendidikan gitu ya. Kalau orang lain mungkin tahunya itu laboran gitu ya Mbak ya, maksudnya. Laboran, Mungkin, terkenalnya sebagai klien, laboran kita ya Mbak ya. Betul. Kalau klien kita kan nyebutnya gitu ya, laborannya siapa kayak gitu kan. Benar. Nah, ini profesi PLP itu yang kayak gimana sih Mbak gitu, kerjanya, tugasnya gitu ya. Ya kalau kita sebagai PLP, kalau misalnya aku di layanan ya Mbak ya, ya pastinya tugasnya ya mengelola laboratorium, seperti mengelola lab itu sendiri, seperti kebersihan, kemudian kelengkapan bahan, maintenance alat, kemudian membuat SOP untuk siapa saja yang bekerja di situ, membuat urutan bagaimana prosedur memasuki lab, ya seperti itu sih intinya ya. Seorang PLP harus berkewajiban untuk mengelola laboratorium pendidikan. Rista kan di Institut Biosains kan ya. Kalau di Biosains sendiri, tadi bilangnya apa Mbak? Lab layanan ya Mbak? Berarti ya, lab layanan. apa aja nih Mbak layanannya yang ada di Biosains? Kalau di Biosains sebenarnya ada lab layanan dan lab produksi. Kalau lab layanan sendiri itu ada lab ada di lab biomol, kemudian ada lab mikroskop, ada lab hewan, kemudian ada lab histopatologi. Kebetulan kalau aku di lab biomol itu di bagian genomik dan transkriptomik sih Mbak, seperti PCR, kemudian real time PCR, kemudian IHK yang berhubungan dengan seperti itulah Mbak, seperti DNA, RNA, seperti itu sih. Tadi tuh berarti layanan di Biosains bisa terbilang lengkap ya Mbak ya? Maksudnya dari hulu ke hilir itu ada gitu ya Mbak? Ya, tadi yang udah aku bilang sih tadi dari lab hewan coba. Jadi kalau memang kan peneliti kan biasanya kalau menggunakan hewan coba ya. Nah, itu kita menyediakan juga baik dari hewannya juga treatment yang berbagai penyakit metabolik ataupun degeneratif, itu kita punya metode paten yang istilahnya untuk membuat hewan itu gitu, hewan cobanya itu kita juga ada di situ, sampai nanti mereka mau analisis ke molekulernya ataupun ke histopatnya, dan kita juga ada lab mikroskop juga pastinya yang untuk analisis ukuran molekul, kemudian jumlah mungkin kalsium, mineral, seperti itu sih Mbak. Kita menyediakan juga di Biosains. Dengan banyaknya yang dikerjakan Mbak Rista gitu ya, maksudnya dari DNA ataupun RNA tadi, itu Mbak Rista setiap bulannya atau setiap tahunnya pasti ini ya, ada pelatihan atau gimana Mbak? Untuk mengupgrade ataupun untuk belajar itu semua gitu ya, atau sejarahnya gimana nih dulunya nih Mbak Rista? Ya, yang pastinya kalau untuk pelatihan memang kita disediakan istilahnya jatah gitu Mbak dari Biosains. Jadi satu orang itu punya jatah ya, walaupun itu setahun 2 kali. Tapi kalau misalnya sekarang lagi online kan kita bebas ya, jadi kayak nggak usah kemana-mana gitu kan Mbak. Kita bebas mengikuti workshop walaupun itu nggak hands on ya. Kelemahannya di situ sih Mbak. Kalau dulu sih Webinar ya. Sebelum pandemi ya
Ya dimulai dari kita itu dapat bimbingan atau pelatihan dari distributor alat, misalnya ada in-house training, mereka yang datang ke kita mengajari bagaimana cara pemakaian alat, bagaimana untuk persiapan bahannya. Nah, selain itu juga untuk upgrade pengetahuan, pelatihannya kita menuju ke UGM, kita di sana sekitar 3 hari, 2 hari, 4 hari gitu Mbak. Ke ITB juga pernah, ke Ubaya juga. Kalau ke luar negeri ya dulu sih pernah 2 bulan di sana untuk short course di suatu perusahaan. Nah, perusahaan sequencing. Jadi di sana memang persis kayak kita, kayak lab layanan gitu. Cuman dia lebih ke bisnis gitu sih Mbak. Jadi sana itu dia ada manajemen untuk penerimaan sampel, kemudian bagaimana kita memprosesnya, kemudian kita bagaimana untuk menyerahkan hasilnya. Sebenarnya konsepnya sama kayak kita si lab layanan ya Mbak. Seperti itu. Mbak Rista tadi kan S2 gitu kan ya. S2 langsung jadi PLP kayak gitu kan. Apa nggak pengen jadi dosen aja nih kayak gitu misalnya. Kalau aku sih ya kalau misalnya kerja sesuai passion aja sih Mbak menurutku ya. Kalau misalnya kita kerja tapi nggak enjoy kan ya sama aja ya, kita ngenes gitu kan Mbak. Kenapa kok milih PLP gitu ya? Karena juga PLP ya kayak dosen juga. Kayak dosen ya. Oke. Berarti bisa naik pangkat dong kita ini Mbak. Bisa sih, bisa Mbak. Jadi kalau kayak misalnya kayak aku gitu ya, kayak misalnya aku S2. Masuknya kan S2 ya, itu golonganku langsung 3B. Jadi nanti kalau misalnya pengen naik pangkat lagi, berarti kita harus berinovasi lagi, berkarya lagi. Nah itu nanti tingkatannya itu nanti yang tertinggi ada sampai 4C. Itu yang jenjang tertinggi di PLP. Kalau di masa pandemi ini gimana nih Mbak? Bioscience mengatasi, mungkin maksudnya dari mekanisme ya, laborannya, mekanismenya. Ya kalau mekanisme di Biosains ya kita pastinya untuk pendaftaran secara online ya Mbak, mengisi form secara online yang bisa di-download di webnya Biosains. Kemudian kalau misalnya peneliti yang bekerja di situ terpaksa harus ikut penelitian ya harus swab antigen baru boleh bisa masuk. Kemudian untuk kesejahteraan PLP-nya sendiri setiap hari kita dipantau untuk mengisi form, apakah kita sehat, apakah kita pernah kontak dengan orang yang positif COVID kayak gitu, dan pastinya kita ada shift WFH, WFO juga. Dan yang WFO itu setiap hari diberi susu dan semuanya diberi vitamin juga per bulannya. Seperti itu. Udah ada SOP yang mengatur ya Mbak untuk menghadapi daerah pandemi. Iya, dan itu ketat juga sih Mbak. Kalau misalnya kita nggak mentaati peraturan juga kita ditegur juga. Dan itu juga demi kesehatan kita juga kan Mbak. Terakhir nih Mbak Rista, harapannya apa nih? Untuk PLP ke depan? Harapannya untuk PLP seluruh Indonesia, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita bisa tetap berkarya, bisa tetap menghasilkan penelitian yang unggul, sehingga kita juga ya kita tetap berinovasi untuk Indonesia. Tetap sehat selalu, yang pasti. Ini nih Mbak Rista, karena kita kan mau ulang tahun nih kan, coming soon. Ulang tahunnya PPLP yang ke-7. Oh iya, benar-benar. Mungkin Mbak Rista mau mengucapkan atau mendoakan, memberikan semangat gitu ya untuk PLP di kita sendiri sih ya, dan PLP di luar sana. Silakan Mbak Rista. Ya, selamat ulang tahun buat PPLPI di UB maupun di seluruh Indonesia. Semoga tetap berkarya, tetap sehat, tetap jaya, tetap kompeten dan profesional. Happy birthday. Terima kasih banyak Mbak Rista ya sudah meluangkan waktunya, sudah berbagi semangat, sharingnya luar biasa. Alhamdulillah kita sudah sharing nih pada malam hari ini. Semoga bisa menambah semangat kita semua Mbak Rista. Amin. Mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. See you. Oke, Mbak. See you.